Di jantung Afrika terbentang hamparan luas tanah yang nyaris tanpa pohon tinggi, penuh semak dan rumput yang bergoyang ditiup angin. Wilayah itu bernama savana. Dalam pandangan pertama, mungkin tampak seperti tanah kering biasa. Tapi di balik keheningan itu, sabana adalah salah satu ekosistem paling dinamis dan brutal di muka bumi. Setiap makhluk di savana hidup dalam irama alam yang keras. Disinilah tidak ada belas kasihan. Jika kamu lambat, kamu bisa menjadi santapan. Jika kamu lengah, kamu bisa kehilangan kelompokmu. Namun justru dari tekanan itulah muncul keajaiban. Kerjasama, strategi, dan kekuatan alam yang luar biasa. Mari kita mulai dari salah satu simbol sabana, singa. Singa, si raja hutan. Meski ironisnya mereka tidak hidup di hutan, melainkan di padang rumput terbuka. Singa jantan menjaga wilayah kekuasaan, melindungi betina dan anak-anaknya dari pejantan lain. Namun mereka bukan pemburu utama. Tugas berburu dilakukan oleh para betina yang membentuk tim pemburu handal. Berburu bukan perkara mudah. Mangsa mereka seperti zebra dan wildebeest memiliki mata tajam dan kecepatan luar biasa. Dibutuhkan perencanaan, pengintaian, dan kerjasama. Bahkan dalam kelompok besar, tingkat keberhasilan perburuan singa hanya sekitar 20 hingga 30%. Kadang mereka harus mencoba berkali-kali sebelum akhirnya makan. Namun bukan hanya predator yang menarik di sabana. Mari kita tengok ke arah hewan terbesar di daratan. Gajah Afrika. Seekor gajah dewasa bisa memiliki berat hingga 6 ton dan tinggi hampir 3 meter di bahu. Tapi gajah bukan hanya raksasa. Mereka adalah makhluk sosial yang sangat cerdas. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang dipimpin oleh betina tertua, disebut matriark. Gajah memiliki ingatan luar biasa. Mereka bisa mengingat rute migrasi, lokasi sumber air, bahkan tempat berbahaya yang harus dihindari. Saat musim kemarau tiba, gajah kadang menggali tanah kering dengan belalainya untuk mencari air. Aksi itu tak hanya menyelamatkan kelompoknya, tapi juga spesies lain yang memanfaatkan lubang itu untuk minum. Di dekatnya sering terlihat jerapah, hewan tertinggi di dunia. Jerapah mampu mencapai tinggi lebih dari 5 meter. Leher panjangnya bukan hanya untuk menjangkau daun di pucuk pohon akasia, tapi juga untuk melihat bahaya dari jauh. Mereka jarang terlihat gelisah. Tapi ketika ancaman datang, mereka bisa berlari hingga 60 km per jam dan menendang dengan kekuatan mematikan. Banyak singa terluka parah akibat tendangan jerapah. Kehidupan di savana berjalan dalam ritme yang luar biasa. Di musim hujan, rumput tumbuh subur dan sungai-sungai mengalir. Tapi ketika kemarau datang, semuanya berubah. Tanah mengeras, sungai mengering, air menjadi rebutan, dan saat itulah konflik meningkat. Salah satu peristiwa terbesar di savana terjadi saat migrasi tahunan zebra dan wildebeest. Lebih dari 2 juta hewan melintasi ribuan kilometer dari Serengeti di Tanzania menuju Masai Mara di Kenya. Perjalanan itu sangat berbahaya. Mereka harus menyeberangi sungai penuh buaya, menghadapi kawanan singa, hiena, bahkan terik matahari tanpa bayangan. Namun di balik migrasi itu ada keajaiban ekologi. Migrasi membantu menyebarkan benih, merangsang pertumbuhan rumput baru, dan menjaga keseimbangan antara predator dan mangsa. Ini seperti siklus raksasa yang memastikan semua tetap berjalan. Bicara soal predator, ada satu spesies yang sering diremehkan. Anjing liar Afrika. Mereka tidak sebesar singa, tidak sekuat hiena, tapi mereka adalah pemburu paling sukses di sabana. Dengan organisasi sosial yang kuat dan kerja sama tim yang luar biasa, mereka mampu mengejar mangsa selama berjam-jam. Tidak mengandalkan kekuatan, tapi stamina dan strategi. Tingkat keberhasilan mereka bisa mencapai 80%. Namun sayang, populasi mereka kini terancam akibat hilangnya habitat dan konflik dengan manusia. Kita juga tidak boleh melupakan predator dari langit. Elang, vultur, dan sekretaris adalah pemburu di udara. Mereka menggunakan keunggulan tinggi untuk mengamati seluruh sabana. Burung sekretaris misalnya dikenal karena kemampuannya memburu ular berbisa dengan kaki panjangnya. Sementara vultur berperan sebagai pembersih sabana, memakan bangkai dan mencegah penyebaran penyakit. Dan meskipun kita sering fokus pada hewan besar, sabana juga dihuni oleh banyak makhluk kecil yang punya peran besar. Serangga, tikus, kadal, hingga burung-burung kecil menjaga keseimbangan, rantai makanan, dan menyuburkan tanah. Semua bagian dari sistem besar yang saling terhubung. Savana Afrika adalah panggung kehidupan. Di sana, kekuatan dan kelemahan tidak selalu ditentukan oleh ukuran, tapi oleh kemampuan beradaptasi. Di sana, kerjasama lebih penting dari kekuatan tunggal. Di sana, alam mengajarkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Inilah dunia yang menakjubkan dan keras.
Dunia yang terus berubah, tapi tetap mempertahankan keseimbangannya. Dan jika kita ingin dunia ini terus hidup, kita harus belajar darinya dan menjaganya.